Ya pemirsa, Polres Karawang saat ini sedang melakukan gelar konferensi pers, yaitu memang ini 3 pelaku. Jadi 3 pelaku kasus pembunuhan dan penculikan sedang digelar di Polres Karawang, Jawa Barat, yaitu ketiga pelaku berhasil ditangkap pada hari Kamis sore kemarin, dan hari ini mulai digelar oleh pihak kepolisian oleh Satuan Reskrim Polres Karawang. Ya. Facebook, tapi di sana langsung live. Suasana saat ini sedang menjelang konferensi pers Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang sedang berlangsung dengan pihak wartawan dari berbagai media, dari cetak, online maupun televisi lokal dan nasional. Saat ini sedang berlangsung. Dapat kami informasikan ketiga pelaku sudah berhasil diamankan dan saat ini masih didalami untuk motif pembunuhan tersebut. Diketahui pembunuhan berlangsung TKP penemuan mayat di Kecamatan Cilamaya. Suasana sedang berlangsung. Ini bisa dapat. Ini 3 pelaku sedang digelar ekspos. 3 pelaku. Ya. Ternyata 3 pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Karawang. Nah, ini saat sedang digelar konferensi pers oleh pihak kepolisian Polres Karawang. Ini para jurnalis dari berbagai media televisi, cetak, online. Sejumlah barang bukti. Ini barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ini diantaranya handphone, ada beberapa handphone, sepatu. Ya. Jadi pihak kepolisian Polres Karawang berhasil menangkap pelaku hanya hitungan jam. Hitungan jam ya Pak? Berapa jam? 24 jam. 24 jam. 3 pelaku saat ini sedang Polres Karawang ini para pelaku. Ini bisa dapat kita bisa ambil para pelaku ini. Ini suasana saat ini masih berlangsung. Nanti kita masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Ya. Nah, ini mereka sedang, ketiga tersangka sudah berhasil dibekuk. Ketiganya diborgol menggunakan ini, ketiganya sedang diborgol. Pihak kepolisian saat ini bentar lagi akan melakukan jumpa pers keterangan. Ini suasana jumpa pers. Para wartawan sedang menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Ini suasana masih berlangsung. Ya, buat warga Karawang bisa
di-share suasana ini, silakan mangga yang mau nge-share. Ini sedang berlangsung. 3 pelaku sedang berlangsung diintegrasi oleh pihak petugas. Ini barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian Polres Karawang, diantaranya sejumlah pakaian yang diduga pakaian tersangka maupun pelaku, handphone, jumlah barang bukti handphone, SIM, jumlah banyak. Ini pakaian. Ini jurnalis sedang menunggu keterangan informasi dari pihak kepolisian Polres Karawang. Ya, ini. Pak Deden, suasana masih menunggu, sedang berlangsung. Jadi 3 tersangka sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Namun sampai saat ini saya belum bisa menginformasikan karena memang ini karena belum ada keterangan resmi nama-nama pelaku maupun inisial ataupun asalnya. Diketahui pelaku pembunuhan itu sempat menggegerkan warga Karawang dengan kasus, sempat beredar kasus penculikan dengan tebusan senilai 400 juta rupiah, namun korban sudah ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi mengenaskan, yaitu di Kecamatan Cilamaya Wetan. Kecamatan Cilamaya Wetan dengan kondisi terikat kedua tangan dan kakinya. Kemudian korban juga dibungkus dengan menggunakan plastik serta bed cover atau yang biasa digunakan untuk tempat tidur. Nah, ini satu unit mobil Suzuki yang merupakan dijadikan oleh pelaku untuk membuang jenazah ke lokasi. Ini dengan nomor seri T1398G. Ini merupakan mobil yang digunakan untuk melakukan pembuangan jenazah. Ya, sampai saat ini saya masih dapat melaporkan kondisi masih menunggu keterangan dari pihak kepolisian Polres Karawang. Ini aparat kepolisian juga masih sebagian sudah berjaga. Ini kondisi mobil yang digunakan jenis minibus Suzuki. Nah, ini mobilnya. Nah, ini mobil yang digunakan untuk diduga untuk membuang jenazah. Ini kondisinya. Nah, ini kita minta keterangan, sejumlah keterangan dari korban. Nah, betul. Suruh di penula, nggak boleh ditanya-tanya. Nggak boleh ditanya-tanya, Pak ya? Nanya-nanya dikit boleh kali, Pak? Ya, jadi memang belum bisa dimintai keterangan sampai saat ini. Ini kondisi masih berlangsung. Ini 3 tersangka. Nah,
jadi belum bisa. Ya, Ini mau mulai Pak? mau mulai siap. Ya, ya. Ya pemirsa, saat ini akan dimulai jumpa pers, konferensi pers oleh pihak kepolisian Polres Karawang. Ini pihak Kapolres Karawang. Agak mundur dikit coba. Mundur dikit. Nih, ya suasana Terus mundur nih 4 langkah. 4 langkah Mundur 4 langkah. Berapa? untuk menghindari COVID, pencegahan COVID, protokol kesehatan. Jadi memang tidak boleh harus renggang. Ini pihak kepolisian akan memberikan keterangan. Langkah biar bisa difoto sampai ke mejanya. Iya Pak. Terus mundur lagi. Deh ini copot ya, cari. Ada yang copot ini. Di sekitar sini deh, cari deh. Ininya nih, bautnya jatuh. Cari ininya, tutupnya, bautnya, cari di sini jatuh. Cari piling. Ya, ini suasana jumpa pers, pemirsa. Si berlangsung. Nah, rencananya akan diberikan keterangan langsung oleh pihak Kapolres Karawang. Ada deh pasti deh, cari deket-deket situ deh. Cari, nggak usah teriak-teriak, cari aja pentolnya doang, sana sekitar sana. Pentolnya di sana sekitar tadi. Ya pemirsa, saat ini ada, nah ya masukin, tutupin pelan-pelan. Oh, bener kan, ada, puter, pengin. Sip. Itu video Karawang bukan sih? TV Berita redaksi. Redaksi. Ya, saat ini masih berlangsung. Bentar lagi pihak kepolisian dari Kapolres Karawang akan memberikan keterangan. Berikan keterangan jumpa pers tentang penangkapan yang berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polres Karawang. Kita masih menunggu. Suasana ini wartawan sudah sangat banyak sekali. Ini sangat rapat sekali karena sudah Ini yang punya korban ya. Ini. Pakai mic Pak biar kedengeran Pak, bisa? Ya itu belum lah. Oh siap. Foto dulu, sabar lah. Siap Pak. Ya. Teh geser gitu, mundurin teh. Geser gitu. Masih mau ngambil sini. Ini karena mendadak, jadi untuk kecepatan. Ya, pemirsa, saat ini sedang berlangsung. Sudah? Udah. Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang hari ini Polres Karawang merilis terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu kurang lebih 06.00 WIB ditemukan mayat jenazah yang terbungkus plastik dan sarung dililit dengan bed cover di parit Jalan Kecemek Jarong
Desa Bayu Kidul, Kecamatan Cilamaya yang cukup menghebohkan. Dari proses setelah ditemukan jenazah tersebut, tim identifikasi dan jajaran Satreskrim melakukan serangkaian upaya penyelidikan dan mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, barang bukti, yang mana pada hari itu juga sekitar malam harinya setelah pagi ditemukan, identitas korban diketahui dan ketemu dengan keluarga, di mana keluarga telah membuat laporan kehilangan terhadap keberadaan korban di Polres Kerawang, tepatnya pada hari Senin. Jadi pada saat melaporkan kehilangan, tim kami juga langsung melakukan upaya penyelidikan, mendatangi rumah, meng-cross check ke seluruh teman-teman korban sampai dengan hari Selasa. Namun demikian belum mendapatkan petunjuk, dan hari Rabu pagi itulah ditemukan jenazah dan diidentifikasi malam harinya, hari Rabu, betul bahwa jenazah tersebut adalah seorang laki-laki bernama Fatan Ardian, lahir di Kerawang tahun 2002, laki-laki dan sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Setelah diketahui identitas korban, petugas yang ada di lapangan melakukan pelacakan dan mencoba untuk menginventarisir berbagai barang-barang pribadi milik korban yang hilang atau tidak ditemukan, untuk kemudian dilakukan upaya pencarian terhadap barang-barang tersebut. Kegiatan tersebut membuahkan hasil, ya alhamdulillah. Pada hari Kamis sore, tepatnya pukul 16.00, satu pelaku saat itu dengan teknik dan taktik penyelidikan kami berhasil diamankan di daerah Purwakarta dengan inisial tersangka atas nama Ra'a. Pekerjaan Grab online, ojol, alamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini tersangka pertama. Pada saat dilakukan penangkapan tanpa perlawanan, karena kita sistemnya sekali lagi tidak dapat kami sebutkan, dengan teknik dan taktik penyelidikan berhasil diamankan di depan PT Dino, kawasan BIC Purwakarta. Setelah itu tim juga langsung melakukan pengembangan terhadap tersangka berikutnya dan berhasil diamankan laki-laki inisial JF alias Bang Jo. Ini alamat di Desa Dauan Barat, Kecamatan Cikampek. Selanjutnya dari dua tersangka tersebut diketahui masih ada lagi satu orang yang berperan. Maka tadi malam kurang lebih pukul 02 dini hari, tim kembali lagi mengamankan satu tersangka yang lain, inisial R,
kerjaan belum bekerja, alamat di Jati Laksana, Kecamatan Pangkalan. Adapun peran daripada masing-masing tersangka, bahwa tersangka HA ini berperan membantu pelaku utama pasca kejadian, mengikat, melilit dengan plastik, dan melilit dengan sarung maupun bed cover, dan membantu membuang jenazah ke TKP yang ada di Cilamaya. Adapun pelaku utama J alias Bang Jo ini sebagai eksekutor TKP di kontrakan di daerah Kampung Cilalung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan kronologis kejadian secara singkat. Jadi pelaku bertemu atau janjian dengan korban yang dikenal kurang lebih seminggu yang lalu, berkenalan, lalu kemudian diajak ke hari H, ya khususnya hari Minggu, itu diajak ke kos kontrakannya yang di Purwasari bersama-sama dengan tersangka H. Jadi ada korban, ada tersangka J utama dan tersangka H ke kontrakan, tapi tersangka H ini menunggu di luar. Yang masuk tersangka utama si Jo dengan korban di dalam kamar kurang lebih 3 kali 4 meter kos-kosan gitu ya. Terjadi perdebatan, perselisihan antara korban dengan pelaku, yang mana untuk sementara motif yang tergambar dari berita acara pemeriksaan tersangka sakit hati karena dijanjikan korban ini memberi hutang, tetapi tidak segera memberi hutang, dan ada perkataan yang menyinggung tersangka. Lalu kemudian tersangka melakukan pemukulan sekali dan dibalas atau dilawan oleh korban, sehingga terjadi pergulatan, dibenturkan ke tembok sehingga korban terlentang dan dilakukan dicekik. Setelah dicekik, kemudian beberapa saat kemudian korban meninggal dunia. Dari situ tersangka yang H menunggu di luar tadi masuk ke dalam, terjadi perdebatan juga di situ. Tapi pada akhirnya dua tersangka ini kemudian memastikan bahwa korban meninggal dunia dan diikat tangannya. Lalu kemudian terjadilah proses melilit, mengikat kaki dan tangan, kemudian korban di antara kaki dengan badan dijungkirkan, diikat, lalu kemudian dililit dengan sarung, dilapisi kain plastik, dilapisi plastik, dan terakhir bed cover. Lalu kemudian posisi korban ditinggal di dalam kontrakan itu. Ini posisi pada hari Minggu sekitar jam 23.00. Lalu pada hari Selasa, berarti 2 malam setelah itu, hari Selasa, tersangka 2 orang ditambah dengan 1 orang lagi yang inisial R datang ke kontrakan itu untuk mengambil jenazah, kemudian dibuang di daerah Cimalaya sekitar pukul 24.00, sehingga Rabu pagi jenazah ditemukan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan
Ini cukup banyak ya, baik milik tersangka maupun milik korban, barang pribadi, handphone, kartu-kartu, baik kartu SIM, kartu ATM, dompet milik korban, dan juga mobil yang digunakan oleh pelaku untuk mengevakuasi atau memindahkan jenazah dari TKP pertama menuju ke TKP kedua. Saya kira itu untuk sementara konstruksi pasal yang kita kenakan ini cukup berlapis, mulai dari 3380 KUHP, sub 170, sub 351 ayat 1, dan terus akan kita dalami kemungkinan motif yang lain atau bahkan nanti berkorelasi terhadap konstruksi perkenaan pasal ke-340 pembunuhan berencana, tapi ini masih perlu pendalaman. Saya kira itu rekan-rekan, silakan kalau ada pertanyaan. Yang 400 juta itu Pak, motifnya mereka penculikan atau gimana? Atau alibi Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan saksi keluarga korban maupun tersangka ini sudah sinkron bahwa memang posisi WA meminta 400.000, ini posisi ulangi 400 juta, posisi korban sudah meninggal dunia. Ya, mungkin ini yang masih terus kita dalami. Apakah dia punya harapan ketika ditransfer mungkin 400 juta untuk melarikan diri, ini masih terus kita dalami. Yang jelas nomor rekening yang disampaikan kepada orang tua korban oleh si pelaku itu adalah nomor rekening atas nama HA, ya, yang tersangka kedua tadi. Tapi ATM dalam penguasaan si tersangka utama. Lain? Ya, masih terus kita dalami. Cukup? Proses penangkapan dan Hah? proses penangkapan. Pinjam uang ya, nanti ini masih terus kita dalami. Makanya saya bilang tim masih bekerja untuk mendalami keterangan tersangka atau bahkan ada kemungkinan motif lain gitu ya. Peran si R dan yang punya mobil bukan dia, cuma mengantar mayat aja. Bukan, hanya mengantar. Mobilnya Mobil Milik pelaku ya Pak? bukan, mobil status pinjam. Bukan rental, pinjam. Iya. Kalau rental bayar. di antara 3 dan Hah? ini ada residivis kambuhan atau gimana? Sejauh ini belum. Nggak ada. Sumber kejar-kejaran dengan siapa ya? Kenal apa baru kenal dan? Baru antara korban ya? Iya. Ya, kalau Dan pelaku baru. Kurang Sudah lebih dan? mulai menyengat. Hah? kurang lebih seminggu. Seminggu. Ya. Sumber kejar-kejaran ya Dan? Ya, pada saat proses penangkapan terhadap itu tuh bau itu jangan. Ada aja. Mampus. Jadi saya jawab proses kronologis penangkapan ini nanti teknis sudah ada di ini. Intinya pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka utama hampir melarikan diri tersangka karena sudah feeling kalau mau ditangkap, mencoba melarikan diri, akhirnya ditabrak oleh anggota sehingga tersangka J ini nabrak gerobak soto dan sate. Sudah diganti. Ini hubungan tersangka HA dan si M, apakah benar kakak atau saudara sama si R? Bukan, hanya teman. Kalau R juga sama teman. Teman. Terus masih kita dalami ya, untuk sementara ini mentok 3 ini, tapi masih kita ada kemungkinan kalau
sambil berjalan nanti. Penangkapan katanya melalui pelacakan penjualan handphone gitu. Ya itu tadi teknik dan taktik penyelidikan. Ya jangan dikembangkan yang aneh-aneh bro. Motor saat ini masih DPP, ya masih masuk dalam daftar pencarian barang. Tim juga di lapangan masih terus bergerak untuk mencari keberadaan motor. Perlu? Yang nabrak gerobak tadi di mana dan? Itu TKP kedua di seberang Bank BNI cabang Cikampek, Jalan Ahmad Yani Cikampek. Untuk TKP ulangi untuk penangkapan yang ketiga berada di Pangkalan. Pak, yang ketiga ditangkap di mana tuh? Di Loji. Loji Pangkalan ya? Ya. Perlu kami sampaikan juga, ini tidak kami hadirkan BB baju korban maupun baju tersangka yang ada darahnya karena masih dalam proses pemeriksaan di lapor laboratorium forensik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan keterangan dari Kapolres KPP Rama jelaskan ini yang langsung Ada sini dan tersangkanya ada sini. jadi jangan itu di luar deh. Gila Pak. Iya, itu Pak. Boleh. Ya, ini pemirsa 3 tersangka yang sudah berhasil ditangkap kepolisian. Ternyata mereka memang masih muda-muda. Nah, ini mereka akan dibawa kembali oleh petugas. Ini kita akan ikuti terus. Nah, ini nah, ini suasananya. Iya, ini selesai jumpa pers dan tersangka kembali digiring oleh petugas, dikawal oleh Propos dan Reskrim. Ini suasana sedang berlangsung, tersangka akan kembali digiring ke ruang tahanan. Nah, ini suasana. Ya, 3 tersangka terus dikawal oleh jumlah awak media. 3 tersangka langsung dimasukkan ke rutan Polres Karawang, yaitu rumah tahanan sel. Ini ruang sel tahanan. Nah, ini nah mereka langsung ya iya